Assalamualaikum Bu. Salam. Nah, silakan duduk. Ya, Bu. Mana nih? Gugup? Biasa Bu. Oke. Apa namanya? Sebelum kita jauh ke dalam tahap inti, kita harus mengenali dulu nih. Tahu nggak kenapa dipanggil ke ruang BK? Tidur ya Bu. Tidur. Tidur di kelas Bu. Nah, tahu sendiri kesalahannya. Tahu Bu. Nah, jadi karena Ibu juga dapat informasi dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Fatan tidur di kelas, ya. Nah, setelah itu di sini Ibu akan memberikan layanan konseling individual. Sebelumnya Fatan tahu nggak layanan konseling individual? Tahu Bu. Kurang tahu. Iya. Nih. Nah, alangkah baiknya sebelum kita masuk dalam pembahasan semuanya nih, kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu dipimpin oleh Ibu ya. Boleh Bu. Berdoa. Mulai. Oh, selesai. Nih, nah, tadi Ibu nih bilang masalah konseling individual. Belum tahu ya? Belum tahu Bu. Di sini Ibu, konseling individual itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana konseling individual ini untuk menyelesaikan permasalahan Fatan, yang dimana penyelesaian itu tersebut bukan dari Ibu tapi dari Fatan. Ibu sebagai fasilitator sini. Nah, sebelum untuk kita jauh di konseling individual kan Ibu jelaskan bahwa ada yang namanya beberapa asas. Ada asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Yang dimana di sini Fatan ungkapin kenapa sih Fatan tidur, apa penyebab dari segala hal yang menyebabkan Fatan tidur di kelas, ya. Nah, di situ ada asas kesukarelaan bahwa Fatan rela ke sini. Ini rela ke sini. Ada Ibu paksa? Enggak Bu. Nah, enggak terpaksa? Enggak. Enggak. Nah, dan juga di sini ada asas kerahasiaan. Nanti ketika Fatan ungkapin, kenapa sih saya tidur Bu? Mungkin karena ini Bu, bla 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 gitu. Kalau masalahnya, Fatan tenang, enggak akan disebar luaskan bahwa Fatan kenapa menjadi bertingkah seperti itu. Sebelum jauh itu, kita di sini di dalam teknik konseling individual kita menerapi teknik WDIP. Nah, dengar? Enggak pernah. Nah, WDIP itu adalah teknik yang Ibu akan menggali apa sih penyebab Fatan dan menggali-gali lebih lanjut penyebab Fatan sehingga Fatan menyelesaikan masalah bukan dari Ibu solusinya tapi dari Fatan sendiri. Paham? Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita Ibu mau Fatan isi dulu ini bahwa Fatan ini rela kesini tanpa pemaksaan Ibu. Ini juga Bu. Iya. Tangan. Nah, Fatan nyaman? Duduk senyaman mungkin. Nyaman? Nyaman. Bu mau tanya nih, sebenarnya kenapa sih Fatan bisa tidur di kelas dan Ibu dapat informasi juga bukan tidur di kelas saja tapi terlambat ke sekolah. Ini kenapa nih? Mungkin kalau tidur di kelas tuh
Gini Bu, saya kan sering bosan dengan pelajaran yang di sekolah kan. Jadi saya nggak tahu ngapain. Misalnya kayak pelajaran numerik, apalagi numerik. Jadi ketika saya kurang bisa di numerik tuh, saya bosan gitu Bu. Saya nggak paham apa yang dijelasin. Sehingga dengan kelas yang dingin karena AC, mata saya jadi berat gitu Bu. Jadi saya ketiduran Bu. Itu terus kalau telat mungkin gara-gara saya bikin tugas di sekolah bukan. Terus saya lalai juga karena saya mungkin habis subuh tidur lagi. Itu mungkin yang buat saya telat ke sekolah Bu. Saya bangun jam 7 pas tuh, udah buru-buru, jadi telat jadi Bu. Kegiatan apa-apa aja sih yang Fatan lakukan di setelah proses belajar mengajar di pagi hari? Pulang sekolah apa-apa aja nih? Pulang sekolah kan saya sholat zuhur. Habis itu makan Bu. Makan istirahat setengah jam, habis itu pergi prosus. Habis prosus itu sampai setengah 5, sholat asar. Habis sholat asar itu free. Biasanya saya kalau nggak ngulang-ngulang pelajaran, saya olahraga Bu. Saya kayak main futsal, jogging, atau kayak mana kan. Habis itu maghrib, sholat, ikut pengajian, sampai jam 9, di jam 9 sholat, itu baru free. Di free itu saya buat soal mungkin Bu. Terus karena saya lalai mungkin saya nggak mau kawan sampai jam setengah 12. Sehingga saya tidurnya juga kurang kan karena padat di Mosa, nggak sempat istirahat siang, jadi saya ketiduran. Terus habis subuh tidur lagi, jadi kebablasan gitu, jarang ada yang bangunin Bu. Oh, ada nggak program khusus yang selain tadi Fatan ada bilang program khusus ya? Ada Bu. Nah, apa program khusus yang Fatan ikut? Program khusus tuh emang dari sekolah kan Bu. Jadi ada 6 mata pelajaran, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Selain kegiatan proses itu ada nggak kayak kegiatan apa tuh OSIS apa yang Fatan? Saya nggak ikutin Bu, paling cuma eskul di hari Jumat, badminton. Sama Sabtu ada monolog Bu, kayak teater. Ini Fatan kan tahu nih apa sih yang mungkin Fatan lelah, capek Bu, tugas padat kayak gitu kan. Ada nggak yang kayak membuat ini saya harus kayak gini nih, kayak gini. Pernah nggak terbesit, oh saya harus kayak gini, saya harus agar saya tidak terlambat ke sekolah, agar saya tidak tidur sekolah. Pernah nggak terbesit di pikiran Fatan? Pernah Bu, terus saya juga pernah buat kan. Tapi itu cuma berulang sekali 2 kali, terus udah kayak biasa lagi Bu. Karena saya cepat lupa gitu orangnya. Nah, jadi setelah Ibu dengar apa yang Fatan bilang bahwa sebenarnya di sini Fatan kurang bisa dalam memanajemen waktu, yang dimana sehingga proses Fatan dalam sehari itu jadi berantakan. Nah, jadi tahap-tahap Fatan tuh agak jalan dari jalurnya gitu. Nah, jadi Fatan juga tadi dia bilang mungkin lalai sama kawan. Apa sih yang mungkin yang Fatan lakukan sehingga lalai kali sama kawan? Kadang cerita-cerita Bu sampai larut malam. Nah, di sini handphone? Handphone nggak ada Bu. Nggak ada ya. Jadi di sini bahwa Ibu memahami bahwa Fatan tuh kurang mendalami bahwa bagaimana sih cara memanajemen waktu sehingga Fatan tidak teratur dalam menjadwalkannya. Nah, kalau Ibu mau tanya tadi kan ada permasalahan numerik kan. Fatan di mana sih yang Fatan merasa kayak lelah numerik tuh, apa di mata pelajaran MTK, fisika atau gimana? Biasanya di kimia Bu, karena kan saya emang kurang suka kimia kan, karena banyak rumusnya. Jadi saya tuh lalai gitu, tiba-tiba udah ketidur. Nilai Fatan di kimia bagaimana? Alhamdulillah BB aja Bu, karena saya pas ujian saya belajar juga malamnya kan. Tapi itulah tidak sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Tinggi tapi nggak sesuai ekspektasi Bu. Lelah ya karena belajar kebut semalam ya. Iya Bu. Oh ya. Nah, jadi sini Ibu mengharapkan Fatan dapat mengatur waktu lebih bagus lagi. Fatan dapat memanajemen waktu sehingga Fatan mampu mengatur bahwa ini jam belajar loh, ini jam istirahat, ini jam ini. Sehingga ketika jam istirahat Fatan atur, Fatan akan tidak akan merasa lelah di sekolah. Jadi Fatan mungkin udah belajar numerik nih, ketika capek belajar numerik tidur aja, istirahat, jangan ngomong sama kawan. Karena kan ketika kita bicara sama kawan juga
anfaedah kali ya kan. Ya. Kadang kita bicarakan apa ya, yang biasa Fatan ceritakan apa, Ya, cerita di sekolah Bu, bisa ada hal-hal lucu. hal Pakai itu. berfaedah nggak? Enggak sih Bu. Cuma terkadang itu menjadi apa namanya, kesenangan bagi kita, sharing sama teman. Iya. Tapi kan harus ada waktu-waktunya. Nggak bisa kita apa main terus, bicara terus. Jadi apa nih yang Fatan mau lakuin nih? Tadi pernah bilang pernah mau ngatur waktu kan? Iya, Bu. Kayak mana Fatan atur waktu? Fatan yang udah pernah Fatan lakuin? Yang udah pernah saya buat tuh pertama dari subuh kan Bu, dibangunin sama pengawas. Sholat subuh, habis sholat subuh tuh saya nggak tidur Bu, saya atur jadwalnya, saya ngulang pelajaran atau olahraga pagi, jogging atau jalan kan. Terus saya siap pergi sekolah sampai siang, jam 1.10 saya pulang, sholat zuhur, makan. Nah di situ kan ada istirahat tuh paling setengah jam Bu. Saya tidur lah di setengah jam tuh, itu saya siap pergi prosus atau program khusus. Habis pergi program khusus, pulang jam 4:30, saya sholat asar Bu. Habis sholat asar itu saya ngulang-ulang pelajaran atau nggak olahraga lagi Bu, kayak tadi subuh. Terus saya siap sholat maghrib ikut pengajian malam sampai jam 9. Habis itu jam 9 saya sholat isya Bu. Habis itu habis isya itu langsung tidur Bu. Itu jadi jam setengah 10 tuh udah nggak ada lagi apa-apa Bu, tidur. Ya, itu yang udah pernah Fatan atur. Iya Bu, Tapi bertahan cuman bertahan 2 hari Bu. 2 hari. Oke. Nah di sini Fatan kan tahu sendiri nih apa, ibu cuma bertanya sehingga Fatan bilang oh harus kayak ini, harus kayak ini, dan ternyata Fatan udah pernah ngelakuin hal itu kan. Jadi apa namanya, di sini kita ada yang namanya kontrak perilaku. Yang dimana tadi bilang cuma 2 hari Bu berlakunya. Nah di sini ibu mau Fatan isi nih apa namanya, apa kontrak perilaku, yang dimana nanti dengan kontrak perilaku ini Fatan akan apa namanya bisa konsisten dalam melakukan hal. Nah, ya. Di sini Bu. Tanggal berapa harinya? Hari tanggal 20. Oh. Iya. Di siang yang tadi saya Apa di sini yang dibilang saya mau Fatan pada tanggal 20 Mei menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. apa misalnya, apa nih yang mau Fatan lakuin? Mengubah jadwal keseharian di malam. Ya, membuat manajemen waktu. Nah, kalau gini, misalnya mungkin apa tadi tidak terlambat. Terlambat Bu. Kalau gini, apa nih? Usaha saya anggap berhasil bila apa? Bila Fatan Berhasil berhasil apa nih? Dari sini berhasil konsisten.
Yang kedua juga Apa tadi? berusaha tidak terlambat ke sekolah. Berarti apa kalau berhasilnya apabila Tidak Fatan terlambat lagi ke sekolah. ini apa nih? Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa yang akan kasih reward nih, kasih Fatan ada kesenangan nih kalau biasanya kalau mau melakukan suatu jika itu berhasil pasti ada mungkin mau makan ini kek, mau makan ini, apa sih reward yang akan Fatan kasih buat diri Fatan? Mungkin saya akan merasakan benefitnya sendiri. Mungkin mau makan mixu. Larangan Datang di sini. iya. Nah, kasih Fatan. Nah, setelah mengisi nih kontrak tingkah perilaku nih, apa sih yang ini, apa sih semangat Fatan ke depannya nih untuk kan pasti kontrak perilaku ini ada tingkat lanjutnya ya, dimana ibu akan menanyakan selama seminggu tuh apa perubahan Fatan, ada nggak terlambat lagi, ada nggak tidur di kelas lagi, dan selain dari ini ibu mau Fatan sendiri yang melapor sama ibu. Saya setelah membuat manajemen waktu, saya Bu dapat melakukannya Bu, udah 2 hari, udah sehari. Bu hari ini Fatan nggak tidur Bu, hari ini Fatan datang terlambat. Bu itu ibu mau Fatan yang lapor ke ibu selama 1 minggu, ya, agar ibu tahu perubahan Fatan dalam 1 minggu ini, agar ibu lihat kontrak perilaku ini berlaku nggak bagi Fatan. Ya. Setelah ini nih, apa sih yang bisa Fatan ambil nih dari konseling individual kita hari ini? Jadi yang bisa saya ambil itulah, mungkin maksud saya janganlah membuat hal-hal yang nggak berfaedah. Kalau misalnya capek itu ya udah istirahat aja. Terus juga usahakan jadi diri lebih baik, jangan membuat manajemen waktu sehingga kita tidak terlambat dan tidak tertidur lagi di kelas. Ini nanti mungkin ada setelah seminggu kemudian ibu akan panggil lagi Fatan untuk tindak lanjut ke depannya, mau lihat keberhasilan dalam 1 minggu tersebut. Jadi Fatan bersedia nggak untuk melakukan konseling selanjutnya? Bersedia. Baik, mungkin ini saja yang mungkin konseling individual kita cukup sampai saat ini. Fatan sekarang masuk lagi? Ya, mencari pelajaran sama Bapak, Ibu? Sama Bapak. Sama Bapak. Ya. Mata pelajaran apa? Pelajaran agama Islam, Bu, PAI. Oke. Ibu terima kasih. Sebelum kita menutup ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke.
Baik, terima kasih Fatan. Kembali ke kelas, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu ya. Maaf Bu udah mengecewakan Bu. Ya. Udah.